bisnis petambakan ini abang mulai? Sekitaran pertambakan ini sekitaran 7 tahun atau 8 tahun gitulah udah mulai. Apakah ini punya pribadi ataupun ada sangkut paut dengan orang lain atau apa siapapun? Enggak pribadi, ini sebenarnya tambak ini punya om saya dengan abang sepupu saya. Kami jaga bertiga, maksudnya sistem bagi hasil bertiga. Kadang nanti kalau misalnya abang sepupu saya ada waktu, dia yang mengontrol. Kalau dia nggak ada waktu, nanti saya selang-seling kami gitu. Berbagi waktu. Kalau yang punya utamanya itu punya om saya gitu. Karena dia jauh, rumahnya di Langsa, jadi tidak bisa mengelola. Jadi saya yang tinggal di kampung ini dekat dengan area tambak. Jadi saya yang disuruh kelola sama om saya gitu. Jadi bang, apa kendala dari bisnis ini bang? Kalau dari cuaca bang? Kalau kendala banyak, mungkin kalau cuaca di saat hujan, musim penghujan, kita untuk melewati areal ini susah gitu, karena arealnya jauh dari perkampungan. Jalan yang dilalui ini becek. Becek, dia kena hujan nanti kalau kita udah masuk ke dalam, kita untuk keluar kita harus nunggu kering. Kalau misalnya ada hujan sekitaran sesudah hujan 2 jam 3 jam setelah hujan baru kita bisa keluar. Itu untuk kendala cuaca. Tapi kalau untuk kendala-kendala yang lain mungkin seperti inilah yang dilihat, air pasang. Kita harus mengontrol setiap hari ke kolam untuk melihat benteng. Maka air pasang itu, air yang di luar dengan air yang di dalam kolam itu harus stabil, seimbang. Kalau tidak, kalau misalnya besar air yang di luar, maka benteng akan terkikis, akan hancur kalau kita tidak stabilkan. Maka apabila air pasang itu jam-jam 2 malam, jam 3 malam, maka kita harus kemari ke kolam, ke tambak jam 3 malam gitu. Untuk kendala alam. Kendala alam. Kalau untuk kendala yang di dalam tambak gimana bang? Kendala yang di dalam tambak seperti apa, misalnya maling gitu? Ya, misalnya maling ataupun curah hujan yang tinggi. Curah hujan, kalau untuk maling ya di mana-mana ada maling ya. Di mana-mana ada maling. Ya kita harus menjaga, mengontrol. Nanti ya ganti-gantian sama abang sepupu saya, ya kan? Nanti dia malam mungkin saya bagian siang, ataupun dia siang, berganti-gantian lah. Kalau untuk kendala air gitu ya, air dalam kolam ya. Kalau untuk air dalam kolam mungkin ya stabil ya. Cuman kendalanya ya kayak tadi juga, misalnya ada hujan. Kalau ada hujan, air hujan itu harus kita keluarkan kadang-kadang. Karena jika terlalu banyak air hujan, tidak bagus juga di dalam tambak. Karena udang pun tidak bisa
saya kurang mengerti, abang saya yang lebih mengerti maksudnya kayak mana ya. Kita harus mengeluarkan lah air hujan itu gitu. Jadi bang, untuk dari segi pengambilan hasil, apakah dari alam ataupun atau pembibitan bang? Untuk pengambilan hasil saya ada dua cara, dua metode. Kadang-kadang ada yang alam, ada yang pembibitan. Kalau yang alam dia setiap air besar. Setiap air besar itu kita memasukkan air ke dalam tambak. Maka benih-benih yang ada di dalam paluh-paluh alur-alur ini yang ada di laut nanti masuk ke paluh alur, kita buka papan itu, pintu air itu, maka akan masuk dia bibitnya. Baik udang, baik ikan, baik kepiting, apapun itu kan. Habis itu setelah kita keluarin masukkan air, kita tunggu sekitaran 2 minggu ataupun sebulan, kita panen. Maka udang di dalam akan besar-besar juga. Nanti kita akan panen. Dan sistem kedua itu pembenihan ya, bibit. Kalau pembenihan ya kita taburkan benih. Ya, kita beri pakan setiap hari intensif ya. Kita beri pakan. Jadi bang, paling 2 kali sehari. untuk bibit apa nih bang yang umum yang digunakan masyarakat Tanjung Kraman ini bang? Kalau saya menggunakan sering Faname. Ya, Faname. Apa beda Faname dengan Tiger bang dari segi keuntungan dan dari iklim cuaca bang? Kalau perbedaan Tiger sama Faname itu mungkin dari durasi waktu. Kalau misalnya Faname itu lebih singkat, sekitaran 2 bulan sampai 22 bulan, 15 hari, 60 hari, 70 hari sudah bisa panen. Kalau Faname. Kalau Tiger atau Windu itu sekitaran 3 bulan ke atas. Karena besarnya lama gitu. Untuk proses besarnya lama udang Windu. Kalau misalnya udang Faname lebih cepat gitu, lebih cepat. Jadi bang, ketika hasil panen yang abang bilang tadi dari alam sampai pembenihan, hasil tersebut itu mana akan abang kasih kemana? Apakah orang sini ataupun abang langsung tolak ke agen-agen di luar? Jadi kami di sini ada agen juga ya. Ada agen di kampung itu yang membeli udang tersebut. Jadi kami dari sini mengantar ke agen tersebut di kampung sini gitu. Dan agen itu nanti mungkin ada agen yang lain lagi, agen kedua mungkin dari kota-kota mengambil ke sini gitu. Berarti agen yang tetap Ya, agen yang tetap itu memang ada gudangnya di situ ya, di dekat perkampungan di ujung kampung dekat tambak gitu. Jadi warga pun untuk membawa udang tidak terlalu jauh gitu. Apakah di sini ada kepiting bang yang abang ambil sebagai ada di sini di dalam tambak ini segala macam jenis, misalnya seperti kepiting ada, udang, ikan ada gitu. Kepiting ada juga. Kadang kepiting pun kadang-kadang saya juga ngelepas kepiting juga gitu, nggak selamanya udang gitu kan. Karena ada bulan-bulan tertentu itu yang harga kepiting itu mahal. Seperti acara-acara besar seperti Imlek gitu, Tahun Baru, Natal, itu acara kepiting mahal. Harga kepiting mahal. Jadi bang, terakhir bang, apa yang paling umum masyarakat sini gunakan cara untuk mendapatkan hasil bang? Apakah dari alam ataupun dari pembenihan? Yang paling umum bang untuk masyarakat? Yang paling umum masyarakat sini Pak menggunakan alam Pak. Karena kenapa saya bilang alam? Karena kalau misalnya pembenihan resikonya besar, kemungkinan hidupnya kecil gitu. Jadi kayak mana kita bilang ya, orang sini terlalu takut rugi mungkin ya, banyak rugi gitu. Kalau alam kita kan tanpa modal, tanpa memasukkan benih, tanpa memberi pakan gitu kan. Jadi tinggal nunggu air besar aja, masukkan air dari pintu air nih, tinggal nunggu besar gitu. Kalau pembenihan kan kita perlu modal beli benih gitu kan, kita perlu membeli pakan gitu. Jadi perawatan ekstra.
karena pun orang di sini untuk hidup untuk daya hidup udangnya kecil gitu, mungkin ilmunya yang kurang kurang mumpuni ya, jadi orang banyak menggeluti yang alam. Jadi kalau alam bang, cerah apa ada? Bang, terkait COVID bagaimana? Bang, apakah dengan adanya pandemi corona ini mengurangi pendapatan atau bagaimana bang? Sebenarnya kalau dari segi COVID tidak berpengaruh ya kalau untuk peniti tambak ya. Mungkin pasokan apa aja mungkin yang susah ya, pasokan makanan mungkin ya, karena nanti di suatu daerah ataupun suatu kota itu lockdown ataupun tidak boleh sembarangan masuk lah, begitulah. Harus memeriksa barang gitu-gitulah, paling macet ya, seperti itu. Kalau untuk kendala penghasilan saya rasa di sini kurang berpengaruh gitu. Tidak berpengaruh.